Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Diva Anissa, NIM 23080100019 dari Rombel 2. Nah, selama 1 semester di mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, saya telah mempelajari dan sudah memahami tentang yang pertama pengantar literasi digital dan kemanusiaan, kemudian penggunaan teknologi dalam literasi digital dan kemanusiaan, kemudian pengaruh revolusi industri terhadap literasi digital dan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum ke arah prosedur cara mengcoding gitu, saya akan membahas tentang pengantar literasi digital dan kemanusiaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari literasi digital dan kemanusiaan itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, setelah mengerti tentang pengertian literasi digital dan kemanusiaan, apa saja sih elemen untuk mengembangkan literasi digital dan kemanusiaan? Nah, yang pertama itu adalah kultural. Kultural yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Kemudian yang kedua yaitu kognitif, adalah daya pikir dalam menilai konten. Kemudian yang ketiga adalah konstruksif, adalah reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Kemudian ada komunikatif, adalah memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Kemudian kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Kemudian setelah memahami tentang elemen dalam literasi digital, kita harus tahu nih prinsip dasar pengembangan literasi digital dan kemanusiaan itu apa saja. Prinsip dalam pengembangan literasi digital dan kemanusiaan itu yang pertama adalah pemahaman untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit dari media. Yang kedua adalah saling ketergantungan antara media yang satu dengan media yang lain. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial, menentukan keberhasilan jangka panjang media yang membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagai informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi, menyimpannya agar dapat diakses kembali. Kemudian setelah kita mengetahui prinsip-prinsip, kita juga harus mengetahui kerangka literasi digital itu ada apa sih? Nah, kerangka literasi digital di Indonesia itu yang pertama adalah proteksi, yaitu perlunya kesadaran atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Kemudian yang kedua adalah hak-hak atau right, yaitu hak kebebasan berekspresi yang dilindungi, hak atas kekayaan intelektual, dan hak berserikat dan berkumpul. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan, yaitu pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya produktif, jurnalisme warga dan kewirausahaan, serta hal-hal terkait etika informasi. Setelah mengetahui pengertian, prinsip, kerangka, elemen-elemen, nah sekarang kita harus bisa atau harus tahu bagaimana sih cara memanfaatkan teknologi yang canggih dalam dunia literasi digital. Itu kita harus
bagaimana menerapkannya. Nah, contohnya itu ada cara mengcoding yang baik dan benar, yang sesuai instruksi dan arahan. Kemudian cara membuat pupuk kompos agar tanaman kita itu tumbuh subur dan tidak layu. Kemudian ada juga cara menyelesaikan permasalahan hukum yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang telah disediakan. Itu kita harus cari tahu, atau kita harus mempelajari bagaimana sih agar bisa melakukan semua itu. Nah, setelah itu di sini saya akan memaparkan tentang prosedur atau tata cara mengcoding di laptop. Tata cara mengcoding di laptop atau komputer itu ada berbagai langkah-langkah yang harus diperhatikan agar sesuai dengan yang kita harapkan ya. Nah, yang pertama itu adalah mempelajari konsep dasar coding. Gimana sih cara mengcoding? Kita harus mempelajari konsep dasar agar bisa mengcoding dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah memilih bahasa pemrograman. Itu kita juga harus memilih bahasa apa yang mau digunakan, jangan asal-asalan, karena kalau asal-asalan nanti akan bingung dan kesulitan. Jadi yang kedua itu kita harus memilih bahasa pemrograman yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga adalah membaca dokumentasi cara mengcoding, itu kita juga harus membaca dulu. Yang kedua kemudian mempelajari dan menggunakan text editor, kemudian melakukan praktik dan latihan. Ini itu sangat penting untuk agar codingnya itu sesuai. Kemudian bergabung ke komunitas itu juga penting, dan yang terakhir mengembangkan kemampuan coding. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.